Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Sebelum berbincang-bincang lebih dalam, perkenalkan dulu Bapak. Nama saya Khairul Mujahidin. Saya adalah CPNS sebagai guru PAI di SD Negeri Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Monggo untuk Bapak silakan perkenalkan dulu. Nama saya Pandu Sehatana, yaitu sebagai kepala SDN Payungan. Di sini kami baru 1 tahun untuk dalam memimpin di SDN Payungan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Nggih, Bapak. Berbicara mengenai guru PNS ya Bapak, di sini ada berapakah guru PNS yang bekerja di SD Negeri Payungan sini Bapak? Di sini ada 7 PNS. Nggih. Selanjutnya bagaimanakah hasil instrumen penilaian guru selama ini? Apakah sudah bagus atau bagaimana Pak? Ya sudah bagus, ya sudah bagus, tapi perlu peningkatan. Ya, bagus sekali. Berarti harus ada peningkatan kinerja gitu Bapak. Jadi PNS itu harus memiliki 5 nilai-nilai pokok yang harus dilakukan. Yaitu ada disingkat menjadi aneka. Aneka itu singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika kerja, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, ini materinya tentang itu Bapak akan saya tanyakan lebih lanjut. Khususnya di sekolahan sini, SD Negeri Payungan sini. Yang pertama tentang akuntabilitas. Akuntabilitas itu kan sebuah kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban sesuai dengan amanah yang diberikan, sesuai ibaratnya sesuai SK-nya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak menjalankan proses kepemimpinan di sini, Bapak? Ya, sini kami dalam menjalankan proses kepemimpinan, kami melihat para guru di sini dalam memimpin di menjalankan proses kepemimpinan di kelas atau di sekolahan itu kita melihat keadilannya itu kita pengamatannya itu semua rata, jadi tiap guru itu kita amati, kita mengadakan kepemimpinan yang sama juga. Ya. Selanjutnya, bagaimanakah kalau sikap tanggung jawab dari guru-guru PNS yang di sini? Tanggung jawab guru PNS di sini yang muda-muda itu malah lebih baik, lebih bagus daripada yang PNS yang lebih tua. Lebih tua itu biasanya sering gampang kayak gitu. Iya. Selanjutnya, bagaimanakah jika bagaimana juga tentang konsistensi kinerja guru yang ada di sini? Ya, kinerja guru di sini sudah bagus dalam bekerja, jadi sudah menjalankan tugas pokoknya sebagai guru. Oh iya, sekali. Berarti sudah sesuai tupoksinya masing-masing ya Pak. Terakhir tentang akuntabilitas, apakah di sini dalam pengelolaan BOS sudah transparan, Pak? Ya, di sini sudah yang jelas kami karena sudah tim itu otomatis sudah jelas. Jadi kami dalam membuat laporan penerimaan itu ada tim. Jadi saya sebagai penanggung jawab, ada bendara, ada membantu bendara untuk membuat laporan. Jadi ada 5 orang, sekitar 5 orang. Jadi semua tahu uang masuk dan keluar. Selain itu kami juga bersama dengan ketua komite. Jadi ada untuk memberi tahu tentang keuangan sekolah dari BOS. Ya, berarti sudah sangat terbuka, sudah transparan, bahkan dari komite pun juga ikut dijawil ya Pak, biasanya bahasa Jawa nih. Ya, selanjutnya tentang nasionalisme Pak.
Nasionalisme itu kan sikap cinta kepada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nah, mengingat yang pertama ini, ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, mengenai Pancasila, apakah di sini guru yang berstatus PNS sudah menerapkan semua sila dalam penerapan dalam dunia kerja di sekolah? Misal dalam sila pertama tentang ketuhanan dan seterusnya, Pak. Ya, di sini para guru di SDN Payungan sudah menjalankan ideologi Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang nyata para guru itu mempunyai mempunyai agama, selalu menjalankan agamanya, tidak hanya di KTP. Yang jelas yang Muslim menjalankan kewajibannya menjalankan sholat 5 waktu, dan yang Kristen itu rutin ke gereja atau berdoa tiap hari. Itu yang sila pertama. Yang lainnya untuk kemasyarakatan, untuk kerjasama, kerukunan, saling toleransi, itu sudah kami lihat sudah baik semua. Nyatanya di sekolahan SDN Payungan itu sangat kompak dalam bekerja, jadi tidak melihat latar belakang apapun, juga kerjasama. Itu kan juga bukan dari penerapan Pancasila. Jadi penerapannya di kehidupan di sekolah itu semua sudah baik. Ya, bagus, terima kasih, Pak. Terus selanjutnya, melihat lokasi di sini di Desa Payungan ini, mayoritas kepercayaan di sini kan dikatakan bisa berimbang antara Muslim dan yang Kristen atau Katolik. Lantas apakah guru PNS di sini tetap menjaga kondisi damai itu, Pak? Ya, di sini para guru di SDN Payungan itu saling menghormati atau toleransinya sudah bagus, karena kami menghargai kepercayaan agama yang lain. Itu sudah ditanamkan dari dulu, jadi saling menghormati, menghargai, jadi aja toleransi. Karena setiap hari raya, yang Muslim, yang Katolik, yang Kristen atau Katolik itu mengucapkan hari rayanya. Kemudian untuk waktu agama Kristen merayakan agama besar peringatan, juga yang Muslim mengucapkan selamat pada yang Kristen. Itu saling menghargai dan menghormati atau toleransi itu dijaga sangat kuat, supaya di sekolah itu ada kondisi yang damai atau tidak ada perpecahan. Terima kasih. Selanjutnya tentang etika publik, Pak. Sebelumnya tadi kan nasionalisme, berarti di sini sudah menerapkan tentang poin-poin minimal ya Pancasila itu tadi. Selanjutnya untuk etika publik itu kan pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Nah, apakah guru PNS di sini menjalankan tugas secara profesional dan netral, Pak? Dari pengamatan saya itu guru SDN Payungan itu sudah bekerja dengan profesional dan netral. Di sini guru-guru di sini selalu memegang kenetralan, tidak memihak yang A atau yang B, dan selalu menjalankan itu apa yang dipandang dari masyarakat itu yang tidak baik atau yang buruk, itu kita bisa memilah-milahkan dan kami menjalankan dengan baik. Iya, berarti sudah sangat, masnya sudah
bertanggung jawab dengan apa sebagai tupoksinya atau kinerjanya itu nggih Bapak nggih. Selanjutnya misalnya kalau sekolah menghadapi lomba, apakah ketika membuat keputusan berdasarkan keahlian guru untuk jadi pelatihnya, pembimbing atau bagaimana? Ya itu jelas supaya hasilnya nanti yang dicapai hasilnya untuk maju dalam lomba itu biar mendapatkan paling tidak itu jangan paling bawah. Tapi selama ini kita melihat dari keahlian para guru dalam lomba itu nyatanya rata-rata kita di Mayungan itu banyak menerima 3 besar paling tidak, 1 atau 2 sering. Jadi tiap lomba itu pasti ya mendapatkan peringkat. Dan kemarin waktu MAPSI itu tahun kemarin MAPSI dapat 7 piala. Jadi dipukul semua, diambil payungan semua. Jadi itu mengagetkan kami juga. Kemudian kemarin ke S2N juga dari 5 cabang kita bisa mengambil 3 cabang. Yang 2 peringkat pertama, yang satunya lagi peringkat 2. Itu kami dari pengalaman itu kami bisa memberi semangat pada kami. Jadi untuk mengambil lomba itu sudah berdasarkan keahlian. Terima kasih. Berarti di sini kalau bisa saya simpulkan itu jadi favorit juara lomba ya Pak. Bisa. Nah, terus tentang etika publik Pak. Di sekolah ini bagaimana memberikan pelayanan kepada publik, misalnya pelayanan kepada murid pada saat pembelajaran di kelas ataupun kepada wali murid atau masyarakat yang di sekitarnya, apakah itu sudah jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil dan santun Pak? Oh iya, gini untuk anak-anak kita menanamkan kejujuran, karena kejujuran itu sebagai bisa sebagai dasar. Jadi untuk kemajuan atau kedamaian atau ketentraman di lingkungan sekolah ini. Jadi dengan jujur itu bisa memberi semangat kepada semua untuk bekerja. Jadi tanggap, cepat, dan ini kepada publik itu sudah kami tanamkan dari siswa. Untuk masyarakat itu kita jujur dalam laporan keuangan itu di setiap di papan pengumuman itu ada laporan itu keuangan sekolah. Jadi kami itu dalam kejujuran juga untuk santun kita juga harus menanamkan kesantun pada anak, pada lingkungan sekolah, juga pada semua keluarga di SDN Payungan. Jadi semuanya untuk lebih kita harus jujur juga untuk setiap laporan itu kita juga harus cepat untuk membuat ke kecamatan atau korwil itu seringkali harus tepat itu harus ya. Terima kasih. Iya Bapak, berarti tentang jujur dan santun itu yang diterapkan kepada anak, guru harus menyontohkan sebagai rule of model atau sebagai contoh perilaku sehari-harinya gitu nih Bapak nggih. Terima kasih itu untuk etika publik ya Pak. Selanjutnya untuk komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Di sisi lain, mutu merupakan
suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Konsumen di dunia pendidikan sekarang bukan hanya siswa, tapi ada orang tua, dan yang lebih luas adalah masyarakat. Nah, apakah sekolah memiliki target program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, Bapak? Untuk program kerja jangka pendek di sini setiap tahun kita membuat rencana kerja untuk 1 tahun. Itu jangka pendek 1 tahun ya. Itu untuk semua itu untuk kemajuan sekolah. Juga untuk menengah itu di sini setiap 4 tahun. Setiap 4 tahun itu kita harus membuat rencana ke depan 4 tahun. Juga untuk jangka panjang kami 4 tahun atau kita jadi menyambung tiap tahun sampai ke 25 tahun ya. Jadi semuanya saling mengait. Jadi terencana, jadi tiap tahun rencana ini kita harus sinergi ya, atau apa ya, berkaitan antara tahun sebelumnya, tahun ke depan. Kalau tahun ini belum berhasil, kita harus tahun depan harus kita mungkin yang kurang ya, bukan tidak berhasil tapi kurang, ada yang kurang, harus kita tingkatkan tahun yang berikutnya. Terima kasih. Berarti ini program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang ini juga masuk dalam mewujudkan visi misi sekolah ya Bapak gitu. Ya, selanjutnya apakah guru di sini juga fokus kegiatan pada kepuasan pelanggan juga Bapak? Di lain sisi mengajar, membuat administrasi sekolah dan lain-lain itu? Ya, di sini kita saling hubungan dengan anak ya. Jadi anak itu bisa puas di sini untuk dalam menerima pendidikan atau pembimbingan dari guru, juga kepuasan pada orang tuanya. Jadi kalau anak di sekolah di sini itu merasa puas, jadi hasilnya, outputnya nanti bisa memuaskan pelanggannya, itu orang tua, dengan melihat keberhasilannya dalam mendidik anak. Tadi di depan sudah disebutkan di Payungan itu sering mendapatkan kejuaraan. Jadi itu para wali murid itu sangat puas dengan kinerja kami. Ya, bagus sekali. Selanjutnya bagaimana pengawasan? Bapak ini kan juga sebagai kepala sekolah sekaligus pengawas dari sekolah ini sini nggih Pak nggih. Khususnya yang 1 SD Negeri Payungan saja di sini. Nah, bagaimana pengawasan yang efektif dari Bapak untuk mengawal jalannya program kerja dari guru-guru yang PNS itu, Pak? Ya, ini untuk pengawasan itu yang efektif memang kami sudah perencanaan pengawasan ya, tapi untuk efektif itu kita sudah berusaha terus-menerus, tapi hasilnya pasti ada kendala, ada hambatan. Untuk kami punya 7 PNS, jadi kami kalau kerja sendiri, jadi kita bekerja untuk pengawasan itu kami sudah berusaha maksimal ya, untuk jadi pengawasan di sini kita dalam perencanaannya itu kita melihat laporan-laporan dari administrasi dari para guru yang pertama lebih efektif ya. Jadi kemudian kita bisa pengawasan ke kelas. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Dan yang terakhir ini Bapak, untuk komitmen mutu, bagaimana cara Bapak memotivasi guru-guru di sini untuk tetap bekerja penuh semangat? Yang tadi kinerja gurunya sudah baik,
akan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dan bekerja secara efektif dan efisien. Ya kita harus memberi kemudian memberi motivasi, yaitu dengan memberi apa nanti kalau kita bekerja yang optimal atau yang bagus, nanti kita mendapatkan suatu kenaikan atau untuk apa dibutuhkan itu setelah timbal balik. Jadi kalau kita bekerja sungguh-sungguh itu kita akan mendapatkan suatu imbalan yang secara agama jadi itu menjadi apa ya namanya berkah ya. Jadi untuk kehidupan kita itu berkahi terjawabnya ya. Seperti itu. Terima kasih. Nih, berarti komitmen mutu yang ada di sini sudah cukup bagus dan terencana. Begitu pula untuk memotivasi guru-guru pun juga Bapak sudah ada solusi begitu ya Pak. Terus selanjutnya untuk anti korupsi. Anti korupsi itu penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau segolongan atau orang lain. Nah, apakah guru di sini sudah disiplin dalam bekerja, Bapak? Ya, untuk disiplin di sini para guru sudah baik, sebagian besar baik-baik ya. Tapi ada seringkali kalau waktu itu seringkali satu atau itu kan ada kendala waktu, ada apa, karena kemasyarakatan sering mengganggu untuk disiplin. Jadi sehingga seringkali kadang keluarga kalau ada yang sakit itu harus menunggui atau itu menjalankan disiplin itu yang menjalankan disiplin bekerja ya, itu sering mengganggu. Tapi dengan komitmen guru tadi yang semangat tadi, kemudian dia walaupun mungkin ada keperluan dia, tapi dia dengan tanggung disiplin dia memberi tugas atau jadi memberi tugas pada apa yang harus dikerjakan guru itu sudah disampaikan. Jadi walaupun harus meninggalkan tapi kerjaannya sudah dilaksanakan. Itu kalau ada waktu-waktu tertentu, tidak tiap hari, itu yang secara global disiplin di sini sudah bagus. Tapi itu tadi yang mengganggu sering ya, kemasyarakatan atau keluarga yang ada dengan keluarga. Iya. Terima kasih. Karena kita di sini juga apa ya Pak? Hidupnya juga apa? Sebagai hidup bermasyarakat juga, jadi tidak bisa memungkiri bahwa kita di rumah atau misal di keluarga pun dikasih apa ya? Ada tanggungan seperti itu gitu Pak. Selanjutnya untuk guru di sini apakah sudah bekerja keras dalam bekerjanya itu Bapak? Iya. Dari pengetahuan saya para guru ini sudah bekerja keras dengan tugasnya ya. Jadi kalau diberi tugas suatu, walaupun dia itu kalau tidak selesai harus lembur, kan dia harus lembur, memang lembur. Kalau waktu bekerja membuat laporan atau pekerjaannya kalau harus ada menambahi pada les atau tambahan pelajaran atau membimbing siswa, itu harus lembur, dia lembur, harus kalau waktu minggu juga harus berangkat Jadi bekerja keras untuk mencapai tujuan. Jadi memang itu yang harus dilaksanakan. Terima kasih. Nih selanjutnya kalau di sini kan saya lihat-lihat nih Bapak itu kan ada beberapa guru yang sudah mendekati masa purna. Nah di sini apakah sudah guru itu masih tetap mandiri atau bekerja dengan meminta bantuan kepada teman rekan kerja yang lain atau bagaimana? Ya untuk yang sudah tua memang untuk di sini sudah bekerja keras, tapi untuk IT kan
belum bisa. Jadi seringkali kalau berhubungan dengan IT itu dia minta tolong pada para guru yang sudah ahli dalam IT itu. Apalagi sekarang rapot itu harus sudah IT nih gitu Pak nggih. Itu harus. Nggih. Selanjutnya ini terakhir tentang anti korupsi. Apakah guru di sini sudah adil dalam bekerja? Misal memberikan penilaian kepada siswa itu tidak berdasarkan apa nggih? Family atau kedekatan. Nggih, ngoten niku Pak. Di sini dari pengamatan kami, saya ya, itu dalam penilaian itu sudah sangat adil. Jadi kalau dia itu dalam pembelajaran itu kurang, itu juga kurang. Kalau yang dapat nilai yang bagus, yang sudah berhasil dalam pembelajaran itu sudah sesuai apa yang ditulis di rapor. Berarti nilai itu nilai otentik dari siswa asli ya Pak, murni ya. Nah, selanjutnya ini untuk hambatan ya, mengingat pada saat ini kan sedang ada virus corona 19, COVID-19 itu, apakah itu juga menjadi hambatan atau kendala Bapak di sini atau bagaimana Bapak? Ya, ini dalam menghadapi corona ini untuk kemajuan sekolah memang sangat mengganggu, sangat menjadi hambatan dari kami, karena kami tidak, seringkali waktu tatap muka aja dibatasi cuma 2 jam. Itu kalau boleh tatap muka. Sekarang seringkali tidak diperbolehkan tatap muka. Jadi kami ini sangat terhambat dengan COVID ini. Juga untuk pengeluaran itu, untuk pengeluaran bos atau keuangan sekolah itu banyak yang untuk penanggulangan atau menunggangi virus corona. Jadi untuk beli masker, termogan, kemudian yang rutin itu antiseptik, kemudian juga sabun, air juga lebih banyak karena harus mencuci tangan, seringkali mencuci tangan. Itu pengeluaran sekolah itu menjadi lebih banyak. Seharusnya bisa untuk yang lain itu untuk kemajuan pendidikan, contohnya buku atau komputer, untuk komputer juga untuk kemudian untuk mungkin bisa untuk ekstrakurikuler atau menunjang ekstrakurikuler itu mungkin bisa untuk dan band atau musik, itu kan bisa ke situ. Karena ada virus, maka kami banyak yang pengeluarannya dialokasikan untuk penanggulangan virus corona. Berarti aslinya Bapak udah punya rencana untuk belanja komputer, apalagi untuk persiapan yang ujian AKM itu nggih Bapak, kan berbasis komputer. Tapi nggih, mau bagaimana lagi, keadaan juga seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada tantangan. Apa sajakah tantangan yang dihadapi Bapak di sini? Ya, tadi tantangannya tadi sudah karena virus tadi yang menantang kami untuk maju. Kemudian juga untuk kemajuan tantangan kami adalah para guru yang sudah tua itu seringkali ya tadi IT belum bisa ya. Kemudian untuk tanggung jawabnya tadi gampangnya tadi di depan sudah jelaskan. Seperti itu. Juga gedung kami itu sebetulnya rusaknya sudah berat, tapi kami mengajukan untuk renovasi atau bangunan kembali DAK, tapi tidak pernah disetujui dari atas
Itu. Oke, Pak. Berarti upaya yang dilakukan dengan pengajuan bantuan tentang gedung ini sudah jenengan lakukan nggih Pak nggih. Baik dengan proposal maupun di data dapodik tentang bangunan sekolah itu sudah nggih Pak nggih. Tapi tindak lanjutnya dari pemerintah atau dinas pendidikan juga belum ada nggih Pak nggih. Terus selanjutnya yang terakhir nih Pak. Apa sajakah resiko yang ditemui Bapak di sini Pak? Ya, risiko kami dalam memimpin di edisi ini tadi, kalau kami untuk dalam kedisiplinan para guru, kita kalau menegur itu risikonya yaitu kita seringkali gimana ya, tanggapannya kurang enak. Jadi ini membuat risiko kami yang saya temui. Kemudian untuk kemajuan, ya, kemudian dimajukan di sini di SDN Payungan, kami kan bertetangga dengan MI atau sekolah lain ya. Jadi kami sangat sering kemarin mungkin ya itu risikonya kalau kita tidak disenangi dengan SD lain. Berarti itu sebagai tantangan juga nih Pak untuk bisa SD Payungan ini, SD Negeri Payungan ini biar tetap eksis, tidak kalah dengan MI Payungan yang secara geografis itu letaknya berdekatan ya Pak. Nah mungkin cukup sekian Bapak, ini pertanyaan tentang aneka hambatan, tantangan dan resiko dari saya. Terus mohon izin pamit, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak atau salah kata atau perilaku atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Semoga Bapak dan guru-guru yang ada di sini selalu diberi kesehatan, keberkahan dan selalu menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Semoga Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.